Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida Hayani akan menyampaikan materi unsur-unsur pembangun cerpen kepada anak-anak Ibu semua. Ya, saya share screen. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah memahami unsur-unsur pembangun cerpen untuk kelas 11 SMA fase F kurikulum merdeka. Ya. Cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, unsur pembangun cerpen adalah unsur-unsur yang membangun dari dalam dan dari luar karya sastra atau cerpen itu sendiri. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik, membangun dari dalam cerpen. Kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik, membangun dari luar cerpen. Nah, ini dia unsur intrinsik cerpen. Ada tema, ada tokoh, penokohan, kemudian ada sudut pandang, ada alur, ada latar, ada gaya bahasa, amanat, serta dialog. Ya. Nah, kita lihat satu persatu ya anak-anak ibu ya. Ada tema. Nah, tema adalah gagasan utama suatu cerita. Tema ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembacanya. Kemudian penokohan. Penokohan adalah cara penulis menggambarkan tokoh. Dalam cerita ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh campuran. Nah, ini menggambarkan atau mewakili sifat-sifat manusia dalam cerita. Kemudian alur cerita. Alur cerita sering pula disebut dengan plot. Alur cerita merupakan rangkaian peristiwa yang memperlihatkan sebuah hubungan sebab akibat. Sudut pandang. Sudut pandang yaitu kedudukan penulis dalam cerita. Sudut pandang pencerita dibagi menjadi dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, acuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam karya sastra. Dalam hal ini adalah cerpen. Nah, kita lanjut. Ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana sedih, gembira, menyeramkan, romantis, atau suasana penuh sindiran. Berikutnya adalah dialog. Dialog mengacu pada percakapan tertulis diri tokoh itu sendiri dan dialog antar tokoh dalam cerita pendek. Nah, ini untuk unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik cerpen ini berupa latar pengarang. Nah, biografi pengarang ya seperti itu. Kemudian sosial masyarakat pada masa cerpen tersebut diterbitkan. Kemudian bagaimana budaya masyarakat pada saat cerpen tersebut diterbitkan. Nah, anak-anak ibu semua ya, ini adalah latihan. Uh, Kamu dapat menjawabnya setelah membaca dari suntingan cerpen berikut. Nah, sebutkanlah unsur apa yang dominan pada suntingan cerpen berikut.
Anak-anak Ibu semua bisa dibaca secara seksama ya. Ini untuk soal kedua. Unsur apa yang dominan pada suntingan cerpen berikut ini? Nah, seperti tadi, silakan anak-anak Ibu baca sehingga nanti dapat menemukan unsur apa yang ada pada suntingan cerpen ini. Kita lanjut. Soal yang ketiga ya, sudut pandang yang digunakan pengarang pada suntingan cerpen berikut merupakan sudut pandang. Ya, silakan dibaca. Oke, baiklah ya, kita lanjut. Kita lihat jawaban yang tadi kamu sebutkan. Nah, pertama jawabannya adalah latar tempat dan latar suasana. Kemudian ada tokoh, penokohan. Kemudian jawaban soal yang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Terima kasih pada anak-anak Ibu semua. Semoga materi hari ini bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih.